Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Renungan hari ini berjudul Kasih yang Mengampuni, ditulis oleh Lisa Samra. 80 tahun usia pernikahan Pete dan Ruth, paman dan bibi buyut suami saya, merayakan pencapaian luar biasa tersebut pada tanggal 31 Mei 2021. Mereka bertemu pada tahun 1941, ketika Ruth masih di SMA. Pasangan muda itu begitu bersemangat untuk menikah sehingga mereka memutuskan langsung menikah sehari setelah Ruth lulus. Pete dan Ruth percaya bahwa Allah telah menyatukan dan membimbing mereka selama ini. Berkaca pada 8 dekade pernikahan mereka, Pete dan Ruth sama-sama setuju bahwa salah satu kunci untuk mempertahankan hubungan mereka adalah keputusan untuk saling memaafkan. Siapapun yang menjalin hubungan yang sehat mengerti bahwa kita semua terus-menerus membutuhkan pengampunan atas tindakan kita yang menyakiti satu sama lain, baik berupa ucapan yang kasar, janji yang diingkari, atau tugas yang terlupakan. Dalam satu bagian kitab suci yang ditulis untuk membantu orang percaya hidup bersama dalam kesatuan, Paulus menyebutkan tentang peranan penting pengampunan. Setelah mengimbau para pembacanya untuk mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12, Paulus menambahkan dorongan agar kita mengampuni seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Lalu yang paling penting, semua interaksi yang terjadi antara satu sama lain perlu digerakkan oleh kasih. Sahabat ODB, hubungan yang mencerminkan ciri-ciri yang dijabarkan oleh Paulus tersebut akan sungguh menjadi berkat. Jadi kiranya Allah menolong kita semua untuk memupuk hubungan yang sehat yang ditandai dengan kasih dan pengampunan. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat mengalami pemulihan dengan memberi atau menerima pengampunan? Lalu bagaimana hubungan antar manusia dapat dikuatkan lewat pengampunan dan pertanggungjawaban? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk mengampuni orang lain, sama seperti Engkau telah mengampuniku. Amin.